Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Indonesia terbaru dan pastinya sangat beradrenalin, yaitu berjudul The Shadow Stray 2024. Menceritakan seorang remaja 17 tahun yang dari kecil sudah dilatih untuk menjadi asasin yang berbahaya. Meskipun masih seorang remaja, ia berhasil menghabisi 3 bos mafia yang paling ditakuti di Indonesia seorang diri. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Kisah diawali dengan diperlihatkan sekelompok Yakuza berkumpul dengan pemimpin mereka. Salah satu bodyguard pemimpin Yakuza yang bernama Kenjiro mengingatkan atasannya untuk berhati-hati karena ia mendapat kabar jika nyawa atasannya sedang diburu oleh pembunuh bayaran yang sangat brutal dan bergerak seperti bayangan. Hal itu membuat ketua Yakuza marah karena Kenjiro melebih-lebihkan kabar tersebut. Tak lama kemudian, ketua Yakuza berduaan dengan seorang wanita dan sedang menikmati alunan musik bersama. Tapi tanpa ia sadari, seorang pembunuh bayaran ada di belakangnya dan dengan cepat menghabisi nyawa si ketua Yakuza. Kenjiro yang sadar ada yang aneh di dalam pun segera masuk dan sudah menemukan tubuh ketua yang sudah tewas. Wanita yang sedari awal di sana menunjukkan tempat persembunyian si pembunuh, kita sebut saja The Shadow. Namun saat dicek ia sudah pergi dari sana. Karena anggota Yakuza sudah berkumpul, The Shadow akhirnya menampakkan dirinya dan mulai membantai semua anggota Yakuza di sana seorang diri. Sayangnya, The Shadow tak sengaja menghabisi wanita yang tak bersalah, yang membuatnya teralihkan dan pada akhirnya Kenjiro berhasil mengalahkannya. Kenjiro yang penasaran kemudian membuka topeng The Shadow yang ternyata adalah seorang perempuan. Tak lama kemudian listrik di sana tiba-tiba padam dan semua orang segera mencari tahu penyebabnya. Ternyata semua itu adalah ulah dari The Shadow yang lain dan seorang diri langsung menyusup ke markas Yakuza secara barbar. Namun meski begitu ia berhasil menghabisi mereka semua tanpa ada perlawanan dari Yakuza. Ternyata The Shadow kali ini juga seorang perempuan. Tersisa Kenjiro seorang diri dan ia pun bertarung by one melawan The Shadow yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh The Shadow. The Shadow kemudian mengaku jika mereka mendapat tugas untuk menghabisi klan dari Kenjiro dan yang lain tanpa tersisa. Tugas dari The Shadow kemudian berhasil dengan menghabisi Kenjiro. The Shadows kemudian segera menyelamatkan rekannya dengan kode 13 bernama Naomi. Dengan suntikan adrenalin, Naomi akhirnya berhasil selamat dan segera pergi dari sana. Naomi ternyata sudah dilatih sejak kecil oleh pelatihnya yaitu bernama Umbra yang sebelumnya sudah menghabisi Kenjiro. Dan saat ini Naomi masih berumur 17 tahun. Naomi menanyakan tentang misi selanjutnya, tapi Umbra ragu untuk melibatkan Naomi di misi-misi selanjutnya karena Naomi ketahuan dan hal itu bisa membuat misi gagal. Terlebih lagi, Naomi berhasil teralihkan gara-gara tak sengaja menghabisi warga sipil. Kita datang untuk menetralisir. Yoshinori bukan target yang susah. Umbra,
Sesampainya di tempat penjemputan, Umbra meminta atasannya yang bernama Handler untuk memulangkan Naomi karena ia masih belum sepenuhnya layak menjalankan misi-misi selanjutnya. Dan Naomi diminta untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai mendapat kabar dari misi selanjutnya. Singkat cerita, Naomi sudah sampai di kediamannya dan diketahui Naomi memiliki trauma dari masa kecilnya yang membuatnya harus minum obat penenang. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Naomi segera siap-siap untuk pergi menuju tempat rahasia agar mendapatkan instruksi selanjutnya dari Umbra. Tapi sesampainya di sana ternyata masih belum ada kabar dari Umbra, sehingga Naomi pun harus kembali ke rumah karena ia tak tahu harus melakukan kegiatan apa selain menjalankan misi. Saat akan masuk ke rumah susunnya, Naomi tak sengaja bertemu dengan anak SMP yang saat itu sedang menggotong ibunya yang sedang mabuk berat. Namun meski begitu, Naomi tak mempedulikannya. Kemudian saat tengah malam, Naomi lagi-lagi terbangun karena mimpi buruknya. Dan ia juga mendengar suara ribut dari anak SMP yang ia temui sebelumnya. Ia didatangi beberapa preman, entah tujuannya apa. Tapi yang pasti ibu dari anak tersebut sempat dipukul. Namun Naomi lagi-lagi masih tak mempedulikannya. Keesokan harinya, ternyata sudah banyak polisi di sana dan ibu dari anak SMP sebelumnya sudah ditemukan tewas. Hal itu membuat Naomi menyesal karena sebelumnya ia tak membantu mereka. Naomi kembali ke tempat sebelumnya untuk mendapatkan misi selanjutnya dari Umbra. Tapi masih tak ada misi, sehingga membuat Naomi sangat marah karena ia sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan masih saja tak ada kabar dari Umbra. Saat kembali ke rumah susun, Naomi bertemu dengan bocil yang ibunya tewas sebelumnya bernama Monji. Naomi yang merasa kasihan turut berduka dan memberinya semangkok bakso. Monji mengaku jika ibunya kecanduan narkoboy dan sudah menyembunyikan narkoboy dari para preman sebelumnya, sehingga para preman itu pun marah dan menghabisi ibu Monji. Meski begitu, Monji masih sangat menyayangi ibunya dan berniat untuk balas dendam karena Naomi menemukan sebilah pisau yang disembunyikan oleh Monji. Kamu, saya mau gimana lagi? Karena merasa kasihan, Naomi mengajak Monji untuk pergi ke makam ibunya yang bernama Asti. Di sana, Naomi malah teringat dengan ibunya yang sudah tewas saat ia masih kecil. Keesokan harinya, Naomi merasa aneh karena Monji tak terlihat sama sekali. Naomi kemudian mengeceknya dan benar saja Monji tak ada di rumahnya. Seorang pria bernama Jackie kemudian datang dan mendapatkan tugas dari bosnya untuk mencari narkoboy yang disembunyikan oleh Asti. Setelah berhasil mendapatkan barangnya, Jackie juga mencicipi barang tersebut. Naomi kemudian mencoba menanyakan keberadaan Monji, namun Jackie malah melawan yang membuat dirinya dihajar oleh Naomi. Naomi meminta Jackie untuk mengantarnya menemui bosnya yang bernama Haga untuk menemui Monji. Di tengah jalan, Jackie memperingatkan Naomi untuk tidak berurusan dengan Haga karena ia adalah orang yang sangat berbahaya. Haga sendiri bersahabat dengan dua orang lainnya yang masing-masing bernama Prasetyo yang merupakan seorang polisi, sedangkan yang satunya bernama Aril yang merupakan calon wakil gubernur. Mereka bertiga adalah orang yang berbahaya dan bekerja sama menjalankan bisnis haramnya, yaitu narkoboy. Singkat cerita, mereka berdua sampai di diskotik milik Haga. Sementara itu, di dalam kembaran Haga yang bernama Soria sedang melakukan perjanjian transaksi narkoboy dengan seorang bandar dari Arab bernama Kabil.
Setelah itu, mereka berdua diarahkan oleh Soryah untuk masuk dan Jackie beralasan jika Naomi adalah hadiah untuk Haga. Jackie kemudian memberikan barang temuannya dan Haga sendiri sempat marah karena tahu jika Jackie sudah memakai barangnya. Sementara itu, Naomi secara diam-diam membuka CCTV dan akhirnya tahu keadaan Monji yang sudah diculik oleh Haga. Hal itu membuat Naomi sangat marah dan langsung mendatangi Haga untuk menghabisinya. Haga yang sudah teler karena narkoboynya akhirnya berhasil terpojok. Namun Soryah yang memegang shotgun malah tak sengaja menembak Haga yang membuat Haga tewas di tempat. Dirasa keadaan aman, Naomi segera keluar bersama Jackie. Namun penjaga di sana sempat menghalangi Naomi. Namun mereka bukan apa-apa dibandingkan dengan Naomi. Belum sampai di situ, Soryah bersama para penjaga yang lain masih terus berusaha menghabisi Naomi. Namun hal itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Pada akhirnya Soryah pun kabur karena polisi sudah datang, sedangkan Naomi bersama Jackie segera kabur dari sana. Di tengah jalan Jackie sangat marah karena ia akan dikira sudah berkomplot dengan Naomi untuk menghabisi Haga. Naomi juga menyarankan Jackie untuk tidak pulang ke rumah terlebih dahulu karena ia pasti akan diincar. Prasetyo kemudian menangani kasus pembantaian di diskotik dan ia dibuat marah sekaligus sedih karena Haga sudah tewas dihabisi oleh seorang wanita entah dari mana. Pras kemudian menghubungi Ariel untuk segera menjalankan rencana balas dendam. Ayah dari Ariel yang merupakan calon gubernur segera menyuruh Ariel untuk segera menyelesaikan masalahnya. Hanya karena masalah ia menghamili Asti. Sekarang masalah menjadi semakin besar yang mengakibatkan tewasnya Haga. Karena kesal, Ariel akhirnya menyiksa Monji yang dari awal sudah dikurung di rumahnya. Sementara itu, di sisi lain, Umbra sedang menjalankan misi untuk menghabisi anggota The Shadow yang sudah berkhianat, dan ia dibantu oleh agen lainnya bernama Troika. Umbra kemudian berhasil bertemu dengan target utamanya yang bernama Volver, yang merupakan mantan anak Didi Umbra. Mereka berdua bertarung dan berhasil dimenangkan oleh Umbra. Namun Umbra ragu untuk menghabisinya karena saat ini Volver sedang hamil. Volver kemudian membujuk Umbra untuk ikut dengannya karena mereka memiliki tujuan hidup yang lebih baik menjadi manusia dibandingkan menjadi seorang pembunuh selamanya. Namun ada Troika di sana dan ia tanpa ragu langsung menghabisi Volver. Naomi yang tak ada tujuan lain akhirnya mengaktifkan keadaan darurat untuk mendapatkan senjata dan ia segera menuju ke kediaman Jackie. Sementara itu, Jackie yang sedang merawat neneknya dikejutkan dengan Prasetyo bersama pasukannya yang sudah datang. Tentu saja hal itu membuat Jackie ketakutan dan ia mengaku jika ia tak tahu keberadaan Naomi saat ini. Tak lama kemudian keadaan di luar menjadi kacau karena Naomi sudah datang. Setelah masuk ke dalam rumah, adegan brutal pun terlihat saat Naomi menghabisi seluruh anak buah Prasetyo. Anak buah terkuat Pras kemudian turun tangan untuk menghabisi Naomi. Namun nasibnya sama saja, ia tewas dihabisi oleh Naomi. Setelah itu, Naomi akhirnya berhasil menghajar Prasetyo dan mengancam untuk menghabisinya jika tidak memberikan lokasi Monji. Namun karena diancam, Jackie akhirnya membantu Pras yang pada akhirnya Pras berhasil kabur.
Tak tinggal diam, Naomi segera mengejarnya, dan tanpa disadari ternyata itu adalah jebakan karena Pras memancing Naomi ke markas Ariel. Benar saja, Ariel dan anak buahnya sudah menunggu. Mereka langsung menabrak Naomi dan memukulinya sampai tak berdaya. Namun Pras melakukan kesalahan karena ia malah mendekati Naomi yang membuat Naomi langsung berontak dan pada akhirnya Pras harus tewas karena kehabisan darah. Setelah menjalankan misinya, Umbra mendapat kabar jika Naomi membuat masalah dan hal itu bisa membuat keberadaan organisasi The Shadow bisa terbongkar. Padahal sedari awal Naomi diminta untuk bersembunyi. Naomi kemudian terbangun dari pingsannya dan sudah disekap oleh Ariel. Ariel mengaku jika ia akan menghabisi Naomi secara perlahan untuk membalaskan dendam Prasetyo dan juga Haga. Tak lama kemudian, ayah dari Ariel yang bernama Sumitro datang. Karena tahu bukan wanita biasa, Sumitro membuat perjanjian dengan Naomi untuk memakai jasanya agar ia menghabisi Kabil. Jika berhasil, Monji akan dibebaskan. Itu urusan kamu. Kalau 10 seragam bisa dihabisi. Semua transaksi aku cancel. Kamu harus tetap. Singkat cerita, mereka sampai di tempat transaksi dan Naomi diminta untuk menghabisi Kabil setelah transaksi selesai. Mereka semua kemudian bertemu dan mereka memiliki perwakilan masing-masing untuk melakukan transaksi. Naomi kemudian membawakan barangnya dan tak lupa mengecek uangnya yang sudah diberikan oleh perwakilan Kabil. Setelah transaksi selesai, Naomi diberikan kepada Kabil sebagai bonus transaksi. Saat akan ditembak, ternyata Jackie berhasil teriak jika Monji sudah tewas. Hal itu membuat Naomi akhirnya marah dan keadaan mulai kacau. Kabil yang sadar sudah dikhianati langsung menyuruh anak buahnya menghabisi Ariel. Dari baku tembak tersebut, Sumitro akhirnya tewas. Mengetahui ayahnya tewas, Ariel sangat marah dan ia mulai membantai semua anak buah Kabil. Hingga akhirnya Ariel berhasil menghabisi Kabil dan anak buahnya sampai tak tersisa. Masalah kali ini adalah Naomi dan Ariel berniat untuk menghabisinya. Namun tentu saja Naomi yang seorang diri masih mampu bertahan dan malahan ia berhasil menghabisi semua anak buah Ariel yang tersisa. Tersisa Ariel seorang diri dan ia pun Baiwan melawan Naomi yang pada akhirnya pertarungan berhasil dimenangkan Naomi dan Ariel akhirnya tewas secara mengenaskan. Sambil membawa tubuh Monji, Naomi dan Jackie segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka berdua hingga mereka tak sadarkan diri. Singkat cerita, ternyata mereka ditangkap oleh Umbra dan yang lain. Handler meminta Umbra untuk menghabisi Naomi karena sudah membuat masalah. Namun Jackie menghalangi Umbra yang berujung tewasnya Jackie. Naomi memakai kesempatan tersebut untuk kabur meskipun sedih atas kematian Jackie. Troika kemudian ditugaskan untuk menghabisi Naomi. Naomi yang tak ada pilihan lain mencoba melawan dan musuhnya kali ini lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Namun Naomi terus melawan hingga akhirnya Naomi berhasil menghajar Troika berkali-kali dan berhasil menghabisinya. Tak lama kemudian, Umbra turun tangan dan kali ini Naomi harus melawan mentornya sendiri. Pertarungan mereka berdua sangat sengit. Pertempuran antara guru dan murid yang terlihat pertarungan mereka seimbang.
Pada akhirnya Naomi berhasil memojokkan Umbra dan ia tak mau menghabisi mentornya. Melihat kesempatan itu, Umbra membalikkan keadaan. Namun Umbra lagi-lagi ragu. Lalu handler datang menyuruh Umbra untuk menghabisi Naomi. Namun Umbra menolak yang membuat dirinya tertembak dan Naomi juga berhasil menghabisi handler. Umbra yang sekarat akhirnya mengaku dan meminta maaf jika ialah yang sudah menghabisi ibunya saat ia masih kecil. Setelah itu, Naomi mengubur tubuh Umbra, Monji, dan juga Jackie. Lalu tak lama kemudian ia diserang oleh agen The Shadow yang lain dengan kode 14. 14 berniat menghabisi Naomi yang sudah menghabisi Umbra, Troika, dan juga handler. Beruntung Naomi dibantu oleh seorang pria yang membuat 14 akhirnya pergi dari sana. Pria tersebut berniat membantu Naomi karena ia akan diburu oleh agen The Shadow yang lain dan pria itu bernama Master Burai. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Shadow Strays 2024. Bagaimana, seru bukan? Film John Wick Indonesia yang full action dan penuh adegan berdarah-darah. Namun menurut saya cerita dari film ini kurang ngena. Karena baru saja ketemu dengan Monji, Naomi langsung rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan Monji. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.